Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ahlihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimana saja berada, semoga semuanya senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diberikan ketenangan dan kenyamanan, perlindungan, berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali tengah malam yang tenang, yang sunyi ini, saya ingin berbagi dan mengajak kita untuk saling bertafakur, bermuhasabah diri. Setelah di siang hari kita semuanya disibukkan oleh aktivitas yang padat, urusan kebutuhan dan tanggung jawab kita di dunia ini. Namun demikian, kita juga tidak boleh lupa bahwa hakikat kewajiban kita di dunia ini adalah merupakan sebuah sarana untuk menyiapkan diri dan bekal kepada kehidupan yang abadi, hakiki, itu kehidupan akhirat. Karena seringkali dunia, terlebih di zaman yang sekarang ini penuh dengan kemodernan, kecanggihan, banyak melalaikan dan melupakan kita, sehingga akhirnya kita mabuk di dalamnya, hingga memandang dunia ini adalah sesuatu yang abadi dan memandang dunia ini sesuatu yang sangat mulia, terhormat dan tinggi. Kita bisa lihat dengan fenomena orang lebih bangga menampilkan hal yang bersifat duniawi, kemegahannya, kekayaannya, yang itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasul mencontohkan dengan kejutannya, walau dia memiliki seluruh yang ada di dunia ini, tetapi yang dia ambil, yang dia contohkan selalu dalam kesederhanaan. Bukan berarti kita tidak boleh kaya raya, boleh dan harus, silahkan, tapi kaya yang baik, kaya yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kekayaan yang tidak menjatuhkan kita kepada kerendahan, kepada kehinaan. Karena kekayaan bukanlah merupakan sebuah ukuran mulianya orang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jikalau Allah ingin memuliakan seseorang, bukan dunia yang diberi, tetapi kekayaan hati yang diberi, ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Rasul mengingatkan kita dalam hadisnya. Kenapa? Karena dunia ini bukan sesuatu yang patut kita jadikan sesuatu yang kita bangga-banggakan. Karena dalam hadis dengan tegas Rasul menyatakan, dunia mal'unun, dunia ini sesuatu yang rendah, hina dan terlaknat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal'una fihi, dan terlalat apa semua yang ada di dalamnya, illa kecuali zikrullah, sesuatu yang menghubungkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia yang mampu menghubungkan kita kepada Allah, ingat kepada Allah, yang mencarinya karena Allah dan mendapatkannya akan digunakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk bermegah-megah dan bersenang-senang. Al-hakumut takasur, yang itu akan, kemegahan itu akan melalaikan kita. Hadza zurtubul maqabir, yang akhirnya membuat kita masuk lupa ke dalam kubur akhirnya. Nauzubillah, subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silakan kita kejar dunia kita, karena seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Ada dinasihatkan seperti itu. Tapi juga kita tidak boleh dengan potongan kalimat berikutnya, kejarlah akhirat, bahwasanya hidupmu tinggal besok. Kita harus ingat itu, hidup kita tinggal besok. Bagaimana kita bisa mencari dunia selama-lamanya, sedangkan dalam pikiran kita, umur kita tinggal besok.
Kita cari sedunia itu sebanyak-banyaknya, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bersenang-senang dan berbangga-bangga, bukan untuk kita tampilkan yang membuat kecemburuan sosial dari saudara-saudara kita yang lain yang tidak diberikan dunia dan tidak juga diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa terhubung dengan Allah, maka dunia kita menjadi hina. Artinya zikir kepada Allah adalah merupakan obat. Zikir kepada Allah merupakan benteng. Maka zikir kepada Allah bukan hanya dalam bentuk-bentuk kalimat-kalimat tahlil, tasbih dan tahmid, takbir, sholawat, tapi zikir kepada Allah juga adalah dalam bentuk peringatan-peringatan dari segala hal-hal yang buruk, dari segala hal-hal yang munkar. Jadi mengingatkan kepada hal yang buruk, yang munkar, yang zolim, yang merusak, yang merugikan kepada kehidupan ini dan kehidupan umat manusia dan alam, itu juga merupakan bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berzikir bukan hanya basiron, tapi juga mengandung naziron. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang diberikan kelapangan oleh Allah dalam setiap menerima hal-hal yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika kita sesaat saja lupa berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan hukuman diutusnya setan ke dalam diri kita. Dengan jelas disampaikan di ayat yang sering saya bacakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'si an dzikri rahman nuqayyid syaitanan fahuwa lahu qarinan. Barang siapa yang lalai, lupa, jauh dari berzikir kepada Allah, yang di sini ditekankan dengan sifat rahmannya. Kenapa? Karena semua kesenangan yang ada di dunia ini, terciptanya dunia dan kita ini, dari sifat rahmannya. Kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, harta yang dititipkan Allah kepada kita, itu semuanya dari sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jalani semuanya dengan sifat rahman, sifat berbagi. Karena orang yang diberikan rezeki yang kurang dari kita oleh Allah, bukan berarti dia rendah di hadapan Allah. Belum tentu. Karena jika Allah cinta kepada hambanya, bukan dunia yang diberi, tapi hidayah yang diberi, ilmu yang diberi, takwa yang diberi oleh Allah, kekayaan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpuas diri dulu dengan pemberian duniawi, kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab Rasulullah pernah mengingatkan sahabat Abdurrahman bin Auf, seorang yang diberikan anugerah kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan duniawi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga memberikan sebuah konsekuensi. Sungguhnya Abdurrahman bin Auf akan masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak. Kenapa? Karena dunia yang diberikan oleh Allah menjadi beban di hadapan Allah di akhirat nantinya. Nah, ketika rombongan unta niaga yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf datang memasuki kota Mekah, Aisyah menyampaikan hadis tersebut, maka seluruh ekspedisi perniagaan yang dia miliki dia serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena dia tidak ingin menghadap Allah, masuk ke dalam surganya Allah dalam keadaan merangkak. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malah terbalik. Kita merangkak-rangkak untuk meraih dunia. Bahkan kita bela dengan mengorbankan diri kita, menggadaikan diri kita, menghutangkan diri kita hanya untuk meraih dunia, hanya ingin memiliki benda-benda duniawi. Dan ini sudah menjadi sebuah budaya dalam kehidupan kita saat ini. Kita berhutang hanya meraih, ingin memiliki satu benda-benda duniawi. Yang itu hanya membebani diri kita, membebani dunia, dan ketika kita menghadap Allah masih meninggalkan semuanya, itu menjadi beban pula buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kita kekayaan hati. Dan
Allah juga memberikan kita kelapangan rezeki yang baik, rezeki yang mendapatkan curahan rahmat berkah dari Allah yang tidak melalaikan kita untuk berzikir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan rezeki yang melupakan kita berzikir kepada Allah, yang melupakan kita silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang kekurangan. Karena biasanya orang-orang yang diberikan kekayaan duniawi yang rendah, yang hina di hadapan Allah, biasanya mereka akan jauh dari orang yang fakir. Dia akan merasa dirinya lebih terhormat. Ada diskriminasi yang timbul di dalam dirinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Justru orang-orang yang diberikan harta, yang dirahmati oleh Allah, dia akan semakin cinta dengan orang yang fakir. Dia akan semakin cinta dengan para ulama. Sahabat-sahabat, karena para ulama lah yang tampil mengingatkan kemunkaran yang ada di luar diri kita, yang mengusir setan-setan yang akan mendekati kita, korinan yang akan menjadi korin buat kita, yang melalaikan kita. Maka orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran-kebenaran walaupun pahit, itu juga merupakan bagian daripada zikir kepada Allah, bahkan zikir yang bersifat jama'i. Kita harus berterima kasih kepada mereka, karena mereka selalu mengingatkan kita, walaupun kadang-kadang suara-suara mereka terdengar sumbang, terdengar tidak menyenangkan, tetapi memang zikir naziran ini merupakan zikir yang berat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita, dan mudah-mudahan negeri kita juga terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu lapang untuk menerima, diingatkan, berzikir kepada Allah, baik yang bersifat basiron dan juga yang bersifat naziron, teguran-teguran untuk peringatan-peringatan, warning dari para orang-orang yang selalu ingin beribadah kepada Allah, ingin negeri ini menjadi baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul amin antum bi khairin. Ila liqa ma salamah. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.